Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat-sehat kan? Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, saya harapkan anak-anak bisa belajar di rumah, mengikuti pembelajaran secara daring, dan saya harapkan semua keluarganya dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sudah diterima di SMP Negeri 60 Surabaya. Tetap semangat ya, silakan. Nanti pada saat belajar di SMP Negeri 60, tunjukkan prestasi-prestasi kalian di SMP Negeri 60 agar nantinya pada saat ke jenjang berikutnya anak-anak juga bisa lebih berprestasi kembali dan membawa nama baik SMP Negeri 60. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini perkenalkan terlebih dahulu, saya nama Pak Sunyoto. Kalau mengajar adalah guru IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalau guru IPS ini bidangnya ada 4 bidang, yaitu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Tetapi dijadikan satu, namanya IPS terpadu. Selain mengajar jadi guru IPS, Pak Sunyoto ini di sini diberi tugas dan tanggung jawab selaku wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Jadi nanti segala sesuatu tentang kesiswaan adalah dalam tanggung jawab saya, utamanya nanti dalam hal prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh anak-anak semua. Anak-anak perlu bangga bahwasanya SMP Negeri 60 adalah sekolah yang terluas, kurang lebih ada 5 hektar. Jadi anak-anak di sini bebas, banyak halaman-halaman yang masih kosong, yang katakanlah udara juga masih sehat, sehingga anak-anak nanti dalam belajar akhirnya juga bisa menjadi lebih baik. Patut berbangga kalian bisa diterima di SMP Negeri 60. Berikutnya, Pak Nyoto akan menjelaskan tentang materi tata tertib di SMP Negeri 60 Surabaya. Baik anak-anak, kali ini Pak Nyoto akan menjelaskan tentang peraturan tata tertib peserta didik SMP Negeri 60 Surabaya. Dalam hal ini, kalau kalian sekolah tentu harus mengetahui apa itu aturan-aturan yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya. Untuk peraturan tata tertib peserta didik SMP Negeri 60 Surabaya, di sini ada 8 bab. Bab 1 adalah mengenai ketentuan umum yang nantinya ada pasal 1 sampai pasal 3. Ketentuan umum ini yaitu akan menjelaskan nanti apa saja akan saya jelaskan secara rinci di PPT-nya. Kemudian di bab 2 itu adalah tentang pembinaan rohani, karakter, sikap, mental, pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Ini nanti akan diatur di dalam pasal 4. Kemudian bab 3 itu akan menjelaskan bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak selama belajar di SMP Negeri 60 yang nantinya diatur dalam pasal 5. Kemudian bab 4 itu adalah ini yang paling utama, karena di situ yang menyangkut ketertiban dan keindahan SMP Negeri 60 yang perlu kita jaga. Nantinya anak-anak akan bisa membaca isi-isinya di pasal 6 sampai pasal 7. Kemudian di bab 5 yaitu kegiatan PBM. PBM itu adalah proses belajar mengajar. Perlu anak-anak ketahui untuk sementara ini karena dalam kondisi pandemi COVID-19, maka anak-anak selama 1 semester dimungkinkan masih belajar di rumah atau bersifat pembelajaran daring.
Kemudian kalau pandemi sudah selesai, maka anak-anak nanti akan belajar secara tatap muka. Jadi anak-anak perlu mempersiapkan diri dan perlu memaklumi karena kondisi pandemi COVID-19 ini yang masih dalam terutama Surabaya ini adalah zona merah. Oleh karena itu, mari kita jaga Surabaya ini, utamakan juga protokol kesehatannya, sehingga anak-anak nanti pada saat pembelajaran tatap muka, anak-anak wajib mengikuti aturan-aturan, utamanya adalah protokol kesehatan. Tentunya anak-anak kan tidak ingin kan tertular menjadi istilahnya pasien COVID-19, dan anak-anak sudah tahu sendiri bahwasanya penyakit COVID-19 tidak diketahui secara kasat mata, sehingga anak-anak perlu berhati-hati. 1, biasakan jaga jarak. 2, kemudian cuci tangan. Kemudian yang tak lepas adalah menggunakan masker, karena yang paling sekarang sudah umum bahwasanya penyakit COVID-19 ini tidak lagi hanya lewat droplet, tetapi juga melalui udara. Ini temuan-temuan baru. Tentunya anak-anak perlu waspada. Kemudian di bab 5 itu nanti dalam proses belajar mengajar, anak-anak diatur di dalam pasal 8 sampai pasal 11. Berikutnya bab 6. Bab 6 ini adalah anak-anak mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di tata tertib ini. Jadi anak-anak punya hak, tapi selain punya hak juga punya kewajiban dengan SMP Negeri 60. Nanti akan diatur di pasal 12 sampai dengan pasal 13. Kemudian bab 7 itu adalah yang menyangkut larangan. Nah, larangan nanti akan diatur di bab 14 sampai pasal 14 sampai dengan pasal 18. Oleh karena itu, anak-anak nanti kalau yang namanya aturan ini dibuat, tentunya yang paling mendasar adalah larangan-larangan. Nah, kalau anak-anak tidak melanggar aturan atau larangan ini tidak dijalankan, maka otomatis saya yakin anak-anak bisa tertib. Bab 8 adalah yang menyangkut sanksi. Kalau ada larangan itu dilanggar, maka tentunya ada sanksi. Nah, sanksi ini diatur di pasal 19 sampai pasal 21. Ini rangkumannya secara garis besarnya. Secara rincinya, mari kita lihat di PPT yang Bapak tayangkan. Baik anak-anak, kita lanjutkan, dan anak-anak juga bisa memperhatikan PPT yang akan ditayangkan oleh Pak Nyoto. Judulnya adalah Peraturan Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 60 Surabaya. Diperhatikan dulu, menimbang. Yang namanya menimbang ini adalah dibuat aturan adalah untuk demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan sekolah sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, maka dipandang perlu ditetapkan adanya tata tertib. Mengingat beberapa undang-undang yang ada di sini, ada 5 undang-undang. Yang terakhir adalah keputusan rapat pengurus komite dengan kepala sekolah dan staf SMP Negeri 60 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2020. Komite ini perlu anak-anak ketahui adalah perkumpulan orang tua siswa yang ikut serta mengatur di Sekolah SMP Negeri 60 Surabaya. Dalam hal ini mengatur adalah bagaimana sebaiknya hubungan antara sekolah dengan komite agar proses pembelajaran di SMP Negeri 60 ini berjalan dengan baik. Kemudian ditetapkan ada aturan ini. Tapi dalam rincian ada 8 bab. Kita mulai di bab 1.
Bab 1 adalah tentang ketentuan umum. Ketentuan umum ini maksudnya adalah menunjukkan siapa pembina yang ada di sekolah. Tentunya kalian tahu pembina yang ada di sekolah adalah Kepala SMP Negeri 60 Surabaya. Kemudian siapa yang diatur adalah peserta didik. Siapa peserta didik itu adalah kalian-kalian ini yang insya Allah sudah secara resmi diterima di SMP Negeri 60 Surabaya, yang kemarin kalian bisa melalui jalur zonasi, jalur mitra warga, jalur perpindahan tugas, jalur lomba, dan yang ada juga yang namanya jalur prestasi rata-rata rapot. Kemudian pasal 2 tata tertib ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk pedoman pembinaan dan pengembangan siswa yang meliputi aspek mulai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua adalah pedoman bersikap atau bertingkah laku, yang merupakan pedoman kegiatan yang baik dan teratur guna menertibkan jalannya proses belajar mengajar anak-anak selama belajar 3 tahun di SMP Negeri 60 Surabaya. 3 tahun itu kalau kalian berjalan mulus mengikuti aturan yang ada, maka tiap tahun bisa naik kelas. Tapi kalau kalian banyak melanggar, banyak bersikap tingkah laku, ingat akan bisa lebih belajar lebih dari 3 tahun, karena bisa-bisa kalian tidak naik kelas kalau kalian banyak melanggar tata aturan yang ada ini. Sebab dalam ketentuan rapot dikatakan selain memenuhi nilai pengetahuan, nilai yang paling utama adalah juga nilai sikap. Jika nilai anak-anak sikapnya, perilaku sikapnya C cukup, maka dinyatakan tidak naik kelas. Jadi untuk rapot harus memiliki nilai sikap minimal B atau baik. Oleh karena itu anak-anak mohon tata tertib ini betul-betul dicermati sehingga anak-anak tidak banyak yang melanggar, sehingga bisa mengikuti dengan baik, yang pada akhirnya bisa naik kelas sehingga sekolahnya bisa cukup 3 tahun saja. Ada yang pengen mungkin lebih dari 3 tahun? Kan tentunya tidak ada yang pengen kan? Tentunya pengen semua selalu naik kelas. Ada kakak-kakak kelasmu di sini juga yang tidak naik kelas, itu disebabkan hanya 2 hal. 1, pengetahuannya juga kurang, sikapnya juga kurang, maka tidak bisa naik kelas. Ada contoh-contohnya. Nanti kalian juga ada di kelas-kelas tertentu akan ada kakak kelasmu yang tidak naik kelas, yang akhirnya jadi satu kelas dengan kalian. Itu ya. Kemudian di pasal 3 itu adalah semua peserta didik wajib menaati dan menjunjung tinggi segala peraturan, tata tertib dan kode etik siswa yang ditetapkan sekolah, dan ikut melaksanakan agar kegiatan sekolah dapat berjalan tertib dan lancar. Sekarang kita lanjutkan ke bab 2. Bab 2 ini adalah tentang pembinaan rohani, karakter, sikap, mental, pengetahuan, dan keterampilan. Mari kita lihat pasal 4. Pembinaan rohani. Pembinaan rohani ini intinya adalah kalian wajib mengikuti secara rohani, yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Salah satu contoh, karena di SMP Negeri 60 ini mayoritas beragama Islam, maka nanti dilaksanakan ada kegiatan sholat duhur, sholat duha maupun istighosah di sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian kegiatan-kegiatan rohani ini nanti diaplikasikan di penilaian pendidikan agama dan PPKN, yang tadi ada kaitannya dengan nilai sikap ya, khususnya pada
pembinaan rohani ini diutamakan untuk sebagai pembekalan akhlak dan budi pekerti, ya. Kemudian bagi yang beragama selain Islam, nah ini bisa menyesuaikan kegiatannya, diberikan keleluasaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian bagaimana karakter yang diharapkan di SMP Negeri 60 ini bisa kalian baca di sini. Paling tidak anak-anak peserta didik harus jujur dalam setiap ucapan, karena jujur itu adalah utama. Kemudian selain jujur, peduli terhadap lingkungan sekolah, lingkungan sosial maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan sekolah artinya coba anak-anak bisa dilihat nanti kalau sudah masuk ke SMP Negeri 60 Surabaya, anak-anak akan melihat bahwasanya betapa luasnya sekolah SMP Negeri 60 Surabaya, karena memang di Surabaya ini sekolah yang paling luas adalah SMP Negeri 60 Surabaya. Tadi sudah saya jelaskan ada kurang lebih 5 hektar, sehingga masih banyak lahan-lahan yang perlu nanti anak-anak ciptakan sehingga anak-anak bisa menjadi entrepreneur lingkungan, menjadi entrepreneur adiwiyata, ya. Terus kemudian di lingkungan sosial itu maksudnya antar teman, terhadap guru, terhadap masyarakat sekitar sekolah. Anak-anak juga harus peduli akan lingkungan sosial yang ada. Kemudian lingkungan masyarakat itu tentunya di sekitar sekolah-sekolah. Kalian jangan sampai membawa badge SMP Negeri 60 tetapi ternyata sikap dan perilaku kalian tidak selayaknya seperti anak-anak yang terdidik. Jadi kalau membawa badge SMP Negeri 60 harus dijaga betul-betul. Kemudian pembinaan siswa ini anak-anak nanti akan dibina mentalnya. Nanti akan ada pembinaan mulai dari ekstrakurikuler, intrakurikuler, kemudian kalian juga akan ada upacara setiap hari Senin nanti kalau kalian masuk secara tatap muka. Kemudian anak-anak diberikan kebebasan artinya terampil baik sehat jasmani rohani untuk melaksanakan tugas kewajibannya anak-anak, sehingga anak-anak bisa lebih berproduktif, bisa lebih berprestasi di SMP Negeri 60. Ini yang diharapkan tentang di bab 2 pasal 3 dan pasal 4. Kemudian bab 3 sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku ini anak-anak akan dijelaskan tentang tata krama pergaulan di SMP Negeri 60. Semuanya wajib bersikap atau sopan terhadap satu kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan sekolah, sesama teman dan tamu-tamu sekolah. Ingat, seharusnya nanti adalah kalau misalkan tidak ada pandemi, biasanya kita wajibkan bahwa siswa-siswi di SMP Negeri 60 adalah ada yang namanya senyum, salim, sapa, ya, itu kita biasakan. Namun karena kondisi pandemi nanti akhirnya anak-anak diberikan tata cara tentang senyum, salam, dan sapanya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi ini sikap dan tingkah laku pergaulan antara teman, baik putra maupun putri, menghargai dan menghormati sesama teman, baik yang beda suku, mungkin beda ras, dan juga mungkin beda kepercayaan atau agama. Nanti diatur semua di sini. Ya, intinya semuanya adalah kalian di sini diharapkan tata krama pergaulan ini bersikap selayaknya sebagai anak yang terdidik. Berikutnya adalah
ketertiban dan keindahan. Nah, di bab 4 ini tentang ketertiban dan keindahan ini adalah ada beberapa pasal. Di antaranya ada pasal 6 tentang bagaimana cara berpakaian. Apa seragamnya? Baik, mari kita lihat. Pakaian seragam SMP Negeri 60 ada 4 macam, yaitu putih biru, kotak biru, batik, dan pramuka. Nah, dari keempatnya itu kapan digunakan? Maka dilihat di sini, penggunaan pakaian seragam diatur hari Senin menggunakan putih biru lengan panjang karena digunakan untuk kegiatan upacara. Sesuai dengan aturan upacara itu adalah menggunakan putih biru dan seragam putihnya itu berlengan panjang, baik putra maupun putri. Kemudian pada hari Selasa masih tetap menggunakan putih biru. Putih biru ini tetapi berlengan pendek. Tapi kalaupun anak-anak masih ada yang putri berjilbab menggunakan lengan panjang juga tidak apa-apa. Tetapi mungkin yang putra yang tidak ingin lengan panjang bisa juga pakai lengan pendek tetapi ditambahi dengan rompi. Kemudian hari Rabu itu menggunakan kotak biru. Hari Kamis menggunakan batik. Kemudian hari Jumat ini terbalik, mohon maaf. Jadi yang batik itu adalah hari Jumat. Kemudian yang pramuka itu adalah hari Kamis, ya. Karena di sini pramuka adalah wajib, ekstra wajib diikuti oleh semua siswa, yaitu ikut pramuka. Yang lainnya adalah ekstra pilihan. Kemudian cara berpakaian, tentunya kalian sudah tahu aturan-aturannya, berpakaian yang sopan dan rapi. Kemudian pada saat upacara harus lengkap, mulai dari topi, dasi, ikat pinggang, kaos kaki, tetapi juga berlogo SMP Negeri 60. Terus kemudian khusus laki-laki, baju dimasukkan dalam celana, panjang celana sampai di mata kaki. Celana tidak boleh disobek atau dimodel pensil. Khusus siswa perempuan sama juga, bajunya dimasukkan. Kemudian panjang rok adalah disesuaikan dengan jilbab yang ada. Kemudian yang berpakai jilbab. Kemudian berlengan baju tidak digulung, tidak memakai perhiasan berlebihan atau aksesoris yang mencolok. Kemudian selain pakaian tadi ada juga pakaian olahraga. Untuk pakaian olahraga ini kalian nanti akan diberikan sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Perbedaannya ada nanti untuk yang kelas 7 warnanya beda dengan kelas 8 dan beda pula dengan kelas 9. Jadi itu untuk seragamnya. Berikut, selain seragam wajib ada atribut-atribut yang telah ditentukan dan harus lengkap, ya. Jadi harus lengkap. Kemudian di pasal 7, bagaimana untuk yang anak-anak perempuan itu ada aturan berias dan memakai perhiasan. Yang pertama, peserta didik tidak berias atau bersolek dan memakai perhiasan secara berlebih-lebihan, ya, karena belum pantas, belum layaknya siswa untuk menggunakan perhiasan. Yang kedua, peserta didik harus memelihara rambut dan kuku secara sopan, utamanya anak laki-laki tidak boleh gondrong, ya, berambut yang rapi. Kemudian kuku nanti akan secara sering akan diperiksa, bila kukunya panjang harus dipotong. Kemudian tidak dibenarkan memelihara rambut panjang yang tadi untuk peserta didik putra
sesuai dengan aturan sekolah. Untuk siswa putri yang panjang wajib diikat dengan memakai pita sesuai dengan tingkat kelasnya. Kalau kelas 7 pitanya berwarna hijau, kelas 8 berwarna kuning, dan kelas 9 berwarna merah. Tetapi kalau yang berjilbab tentunya tidak kelihatan. Kemudian di bab 5. Bab 5 ini menjelaskan tentang kegiatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 60 Surabaya. Yang pasal 8 akan menjelaskan tentang intrasekolah. Intrasekolah itu maksudnya adalah kegiatan yang diatur. Jadi nanti anak-anak yang namanya pembelajaran itu ada dua, baik intra maupun ekstra. Kalau intra itu adalah yang berkaitan dengan pengetahuan. Nanti ada beberapa pelajaran yang harus ditempuh oleh anak-anak, beda dengan di SD, nanti akan dijelaskan sendiri oleh yang sudah dijelaskan oleh ibu kurikulum tentang intrasekolah yang ada. Tetapi di kesiswaan ini mengatur intrasekolah itu adalah pada saat masuk sekolahnya. Bagaimana pada saat masuk sekolah? Yang pertama, tidak boleh terlambat. Jadi 10 menit sebelum pelajaran anak-anak sudah di dalam kelas. Kemudian sebelum pembelajaran tentunya diawali dengan baik sebelum maupun sesudah diakhiri dengan doa. Kemudian setiap pelajaran dimulai dan setelah jam pelajaran berakhir itu ada aturan-aturan yang khusus. Contoh, kalau kalian kelupaan membawa barang, maka tidak boleh orang tuamu langsung masuk ke kelas, harus izin terlebih dahulu, kemudian izin di pos satuan dulu, maka nanti guru yang mengizinkan boleh menemui atau katakanlah seperti itu. Kemudian siswa yang terlambat itu dilarang masuk, jangan sampai terlambat ya. Kalau terlambat nanti akan mendapat teguran atau tadi kalian, maka kalau melanggar tentunya kalian tidak akan mempunyai nilai sikap yang baik. Kalaupun kalian masuk harus memiliki surat izin dari guru piket atau guru BK. Ya, ini kemudian peserta didik yang masuk sekolah 3 hari berturut-turut tanpa keterangan alias kalian alpa, orang tua akan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dan diwajibkan mempertanggungjawabkan kelalaian putra-putrinya. Artinya, maka segala kalau kalian tidak masuk harus ada surat izin dari orang tua. Kemudian waktu belajarnya adalah anak-anak bisa ditentukan oleh pihak kurikulum, nanti dimulai dari jam berapa sampai jam berapa nanti akan dijelaskan oleh kurikulum. Mungkin anak-anak akan dijelaskan oleh yang namanya Bu Nur Komaria tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 60. Ya. Kemudian pembelajarannya nanti ada yang di dalam ruangan kelas, ada di luar ruangan kelas. Bila anak-anak nanti di luar pembelajaran ruang kelas itu adalah biasanya anak-anak contoh pembelajaran biologi, kemudian secara alam nanti mempraktekkan itu bisa langsung. Alhamdulillah di SMP Negeri 60 ini banyak hal yang sangat banyak dipelajari untuk ilmu-ilmu biologi. Kemudian bagaimana selama pembelajaran? Bolehkah meninggalkan pelajaran? Anak-anak diperkenankan keluar, tapi harus seizin pada guru yang mengajar saat itu. Ya, yang mengajar saat itu tidak boleh keluar dengan sembarangan. Harus izin, terutama kalau misalkan sakit, pulang, maka juga harus izin, mendapatkan izin dari BK.
Kemudian untuk waktu pelajaran tadi sudah jelas ya, mulai nanti akan diterangkan di kurikulum, yaitu kalian nanti akan diterangkan wajib mengikuti pembelajaran mulai dari pagi yaitu 06.30 tepat, kemudian diakhiri pukul 14.30 ya. Kemudian kelas, tiap kelas pasti ada yang namanya ketua kelas atau pengurus kelas dan dibantu oleh wali kelas. Tugas-tugasnya apa saja di situ? Menyiapkan segala sesuatunya untuk proses belajar mengajar dan membantu wali kelasnya menjaga ketenangan dan ketertiban teman-teman kalian selama di kelas ataupun selama di pembelajaran proses belajar mengajar dengan Bapak Ibu guru. Kemudian ketua kelas berhak menduduki di MPK atau musyawarah perwakilan kelas. Musyawarah perwakilan kelas ini nanti mewakili kelas untuk menyuarakan atau mungkin usul-usul di sekolah. Kemudian di dalam intra itu ada organisasinya yang namanya OSIS ya. Ini dijelaskan di pasal 10. Baik anak-anak yang senang berorganisasi bisa bergabung di OSIS SMP Negeri 60. Anak-anak mengatakan di sini adalah PASIS Span 60. Pasukan OSIS SMP Negeri 60 atau dengan nama kerennya tadi adalah PASIS Span 60. Nah, kemudian pasal 11 apa saja? Ini di sini adalah menjelaskan tentang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini adalah tadi kalau ada intra maka ada ekstra, yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini adalah yang memberikan keleluasaan kalian sesuai dengan bakat kemampuan kalian masing-masing. Di sini ada banyak ekstrakurikuler, tapi yang paling wajib adalah pramuka. Selain pramuka ada beberapa ekstra pilihan. Ada KIR itu adalah karya ilmiah remaja. Terus kemudian ada silat, ada kemudian karate, ada yang namanya paskibra dan lain-lainnya. Nanti anak-anak bisa akan dijelaskan oleh kakak-kakak OSIS nanti yang tahu. Dan apa saja prestasi-prestasinya nanti akan ada tayangan dari kakak-kakak OSIS. Kemudian hak dan kewajiban. Selama siswa SMP Negeri 60 Surabaya yang dianggap sah sebagai murid, maka punya hak. Haknya apa saja? Yang pertama yang paling menonjol adalah hak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan intra maupun ekstra tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian mendapatkan informasi bimbingan apa saja yang ada ini oleh keluarga besar SMP Negeri 60. Mulai dari Bapak Ibu guru, staf, kemudian rekan-rekan kalian OSIS, ini akan memberikan informasi, bimbingan dan sebagainya supaya kalian bisa belajar dengan baik selama di SMP Negeri 60 Surabaya. Kemudian bisa menggunakan fasilitas yang layak dari sekolah, yaitu yang ada di SMP Negeri 60. Tetapi fasilitas tersebut tentunya harus dijaga, tidak boleh dirusak. Silakan anak-anak, yang namanya fasilitas ini harus dijaga dengan baik untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Kewajibannya apa? Ini ada di pasal 13. Coba dilihat ya. Wajibnya yang pertama adalah mentaati tata tertib yang ada ini, mengikuti program sekolah, terus kehadirannya tidak boleh terlambat. Kemudian selama mengikuti KBM, jika ada sakit maka harus memberitahukan. Kemudian
lebih dari 2 hari melampirkan surat dokter. Kalau keperluan lain selama 2 hari, maka orang tua wajib datang ke sekolah. Jika siswa tidak hadir dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dari orang tua, maka dianggap alfa. Ingat, kalau 1 semester saja kalian alfanya lebih dari 15, maka kalian tidak naik kelas. Terus ini berperilaku jujur, nanti kalian juga mempunyai KTP atau identitas yang namanya kartu pelajar. Nanti kalian akan difoto terlebih dahulu, kemudian dibuatkanlah kartu pelajar. Kemudian bab 7 tentang larangan. Larangan ini bagaimana kalian menampilkan diri supaya kalian istilahnya bisa menunjukkan kalau siswa SMP Negeri 60 Surabaya bisa punya kepribadian, berbudaya dan berakhlak mulia. Ya, ini tampilannya. Kemudian harus menjaga citra SMP Negeri 60 Surabaya yang diatur di dalam pasal 15 ini. Jadi utamanya tidak boleh menggunakan alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan KBM. Misal pada saat di kelas yang namanya alat-alat malah dirusak, bangku dipukul-pukul dengan alat yang bukan pada tempatnya sehingga nanti merusak peralatan-peralatan sekolah, itu tidak boleh. Kemudian mengganggu ketertiban yang ada di SMP Negeri 60, itu juga merusak citra SMP Negeri 60. Baik itu merokok, terus kemudian berperilaku yang melanggar norma dan sopan santun, itu juga adalah melanggar citra SMP Negeri 60. Kemudian bagaimana? Pasal berikutnya adalah supaya kalian lebih baik belajar di kelas, maka diatur suasana kelasnya. Ya, tentu keluar masuk kelas itu ada aturannya. Kalian harus izin guru yang memberikan pembelajaran, berikutnya ke guru piket. Kemudian kalau ada kalian keperluan, misalkan ada dijemput oleh orang tua dan lain sebagainya, harus seizin dari BK. Selain guru piket juga dari guru BK. Kemudian di pasal 17 ini kalian diwajibkan melestarikan lingkungan. Karena apa? Sekolah kita akan mengikuti lomba adiwiyata. Nah, di dalamnya maka kalian harus mencintai lingkungan yang ada di SMP Negeri 60. Jadi dilarang kalian merusak keindahan sekolah, membuat coret-coret, merusak sarana prasarana, dan paling utamanya adalah kalian wajib berpartisipasi menciptakan lingkungan teduh, rindang, dan asri. Asri ini singkatan dari aman, sehat, rapi, indah. Ya, sehingga kalau sekolah kalian rindang, kalian bisa mendapatkan oksigen yang baik. Kalau oksigen yang baik, maka kalian dapat belajar juga dengan baik. Kemudian di pasal 18 kalian diatur yaitu norma susila. Ya, norma susila itu yang bagaimana? Itu adalah aturan-aturan baik secara umum di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini yang kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Satu, karena kalian anak terdidik, tidak boleh berkata tidak sopan sesama baik teman, guru maupun kepada keluarga besar di SMP Negeri 60. Kemudian berbuat yang lain yaitu bermain kartu, berbuat asusila, mencuri dan lain sebagainya, itu adalah juga tidak boleh diperkenankan. Berlaku tidak sopan, menghina atau siapa aja itu juga tidak boleh. Kemudian ini yang paling menonjol, biasanya anak-anak kalau ultah atau ulang tahun, anak-anak langsung biasanya membuat aturan-aturan yang tidak selayaknya. Waktu ada temannya ulang tahun malah diberikan telur busuk. Ini anak-anak
tidak diperkenankan di SMP Negeri 60 ini. Yang namanya telur busuk adalah membawa virus. Bila mana dipecahkan atau diberikan kepada temannya yang ulang tahun, nantinya justru malah menambah penyakit. Kemudian melakukan kecurangan-kecurangan, ya, itu tidak diperkenankan di SMP Negeri 60. Menyalahgunakan apapun fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah, kemudian tidak boleh mengambil atau biasanya malak teman dan sebagainya. Ini adalah aturan yang sangat-sangat dilarang di SMP Negeri 60. Selanjutnya bagian bab yang terakhir, yaitu bab 8 tentang sanksi. Sanksi bisa berupa teguran, peringatan tertulis, kalian dirumahkan, belajar di rumah, kemudian pembinaan mental selama 1 minggu. Jadi kalian tetap masuk sekolah, tetapi kalian diberikan pembelajaran mental di sekolah, tidak boleh mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian kalau kalian melanggar aturan utamanya yang sifatnya kriminal, maka dalam kondisi tertentu bisa diserahkan pada pihak yang berwajib. Jangan sampai, ya, untuk anak-anak SMP Negeri 60 seperti itu. Terus mekanismenya bagaimana? Ini diatur, ya. Setelah itu apa tindakan disiplinnya? Ya, tindakan disiplinnya bisa peringatan lisan, terus larangan mengikuti pembelajaran, dirumahkan dan lain sebagainya. Ini nanti akan dikoordinasikan dengan BK, disesuaikan dengan kadar pelanggaran kalian. Nah, di sini akan dijelaskan tentang tabel pelanggaran dan sanksinya. Ya, ini ya nanti dibaca ya. Jadi apa saja, bagaimana tentang tabel-tabel inilah yang harus kalian ikuti dan kalian taati sehingga kalian tidak sampai mendapatkan penilaian sikap dan perilaku. Ya, itu anak-anak yang perlu saya jelaskan. Kemudian dalam tata tertib ini masih ada aturan lain-lain, yaitu apabila hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh sekolah kemudian. Tata tertib ini berlaku sejak kalian masuk di SMP Negeri 60 Surabaya sampai dengan kalian akan lulus dari SMP Negeri 60 Surabaya. Demikian yang perlu saya jelaskan tentang tata tertib ini. Mohon semua dicermati. Nanti bila mana anak-anak nanti sudah masuk, maka orang tua akan kami berikan tata tertib ini dan harus ditandatangani di atas materai, ya. Nah, kalian menulis pernyataannya nanti bermaterai sehingga hukumnya kuat. Kalau kalian melanggar, maka tidak bisa mendapatkan toleransi yang ada. Maka ya aturan-aturan itu harus ditegakkan secara hukum, kuat untuk diberikan supaya orang tua dan kalian juga sama-sama. Tolong ya nanti tata tertib ini dibaca selain dengan untuk diri kamu sendiri juga dengan orang tua, didiskusikan sehingga orang tua juga mengikut sertakan agar kalian bisa berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib di SMP Negeri 60 Surabaya. Gitu anak-anak, kurang lebihnya Pak Nyoto mohon maaf, ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Tapi ikuti ya tata tertib ini agar kalian nanti bisa berjalan mengikuti proses belajar mengajar selama di SMP Negeri 60 selama 3 tahun. Kalian bisa berjalan dengan baik dan lulus dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.